Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Imam Auza'i berkata kepada Ibnu Mubarak. Imam Auza'i mengatakan kepada Ibnu Mubarak, apakah Anda telah mengetahui atau mengenal penyebar bid'ah di daerah Kufah yang menyebut atau yang disebut dengan Imam Abu Hanifah? Lalu karena Ibnu Mubarak itu juga orang yang tidak suka terhadap pemikiran dari Imam Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah orang yang menyeleweng dari ajaran Islam. Jadi pertama, Imam Auza'i mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai penyebar bid'ah, dan Imam Ibnu Mubarak mengatakan adalah menyeleweng dari ajaran Islam. Imam Abu Hanifah itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Diceritakan, wahai sahabatku, karena memang Imam Abu Hanifah adalah sosok yang berpikir rasional. Dia sangat rasional dalam memahami ajaran agama. Memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis itu sangat rasional. Sehingga begitu rasionalnya terhadap memahami ajaran agama, memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, sehingga dikatakan oleh Imam Auza'i sebagai ahli bid'ah dan oleh Ibnu Mubarak sebagai menyeleweng dari ajaran Islam. Tapi sebelum itu saya perlu menceritakan bahwa ketika pada masa Utsman bin Affan, bahwa pada masa Utsman bin Affan ada sekitar 300 sahabat itu yang diperintah oleh Utsman bin Affan untuk menyebar ke daerah-daerah yang menjadi wilayah umat Islam. Mereka disebar itu memang dalam rangka untuk menyebarkan ajaran Islam dan juga untuk mengajari orang-orang di sana tentang ajaran Islam, tentang fikih, tentang tauhid, dan juga tentang ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Karena itulah kita bisa maklum, misalnya ada kecenderungan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain disebabkan karena perbedaan daerah, perbedaan situasi, kondisi, dan juga karena problem-problem politik yang mengitarinya. Jadi kalau misalnya ada satu daerah, ada seorang imam yang berbeda pendapatnya dengan imam yang lain, mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain itu berbeda, itu disebabkan karena perbedaan daerah, perbedaan geografis, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan juga karena problem-problem politik yang dihadapinya. Karena itulah kita bisa melihat misalnya di Madinah banyak mengikuti pendapat dari Abdullah bin Umar, juga Zaid bin Thabit misalnya. Ketika misalnya di Mekah banyak orang mengikuti Abdullah bin Abbas. Di Irak misalnya banyak orang mengikuti Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu pendapatnya banyak diikuti di daerah Irak. Karena perbedaan kondisi, situasi, dan juga problem-problem politik, maka pendapat-pendapat itu seringkali berbeda antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya, termasuk di Indonesia ini. Jadi ketika Wali Songo itu datang ke Indonesia, ke tanah Nusantara ini, maka gayanya juga berbeda. Kita mengadopsi terhadap tradisi-tradisi sebelumnya, yang tradisi-tradisi itu kemudian dimodifikasi, diberi ajaran-ajaran, sentuhan-sentuhan ajaran Islam secara graduatif. Itu artinya bahwa perbedaan kondisi menentukan cara, metodologi dalam menyampaikan ajaran agama Islam itu. Sehingga secara lambat laun memang Islam begitu menyebar karena Islam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupi terhadap daerah itu. Sehingga ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ibnu Mas'ud itu yang tadi di Irak, Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang sangat menggandrungi atau sangat cocok dengan pendapat dari Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar bin Khattab itu meninggal, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa 90% ilmu pengetahuan itu hilang. Artinya bahwa 90% ilmu pengetahuan hilang dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Kecenderungan dan kegandrungan kepada Umar bin Khattab, maka Ibnu Mas'ud itu lebih dikenal sebagai sosok sahabat yang liberal, sebagai sosok yang rasional. Sebagai sosok yang rasional itu kemudian ditularkan kepada murid-muridnya yang ada di Irak. Misalnya semacam Alqamah
semacam masyruk dan juga semacam syurai. Dari Alqamah itulah muncul namanya muridnya Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai ini nanti dikenal sebagai termasuk pendiri dari Fakultas Ahli Ra'yi. Fakultas Ahli Ra'yi, kemudian nanti di Hijaz ada yang dinamakan dengan Ahlul Hadis. Jadi perdebatan antara Ahlul Hadis dan dengan Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis itu adalah orang yang memahami teks al-hadis sesuai dengan teks apa adanya. Sementara yang Ahlul Ra'yi adalah menerjemahkan atau memaknai apa maksud dari teks itu. Jadi pemahaman secara intrinsik atau spirit dari teks itu. Dari Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim An-Nakhai ini memiliki murid namanya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau misalnya mau ditelusuri liberalisme atau rasionalitas pemikiran keagamaan dari Imam Abu Hanifah itu bisa ditelusuri dari Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim An-Nakhai, kemudian dari Alqamah, kemudian kepada gurunya namanya Ibnu Mas'ud. Sahabatku, Imam Abu Hanifah, kita akan kembali kepada Imam Abu Hanifah yang dituduh bid'ah oleh Imam Auza'i dan dianggap menyeleweng oleh Ibnu Mubarak tadi itu. Suatu saat ketika Imam Abu Hanifah itu datang ke Mekah bertemu dengan Imam Auza'i, maka berdiskusilah dua orang yang hebat dalam kajian agama ini. Ketika dua orang ini berdebat atau berdiskusi tentang ajaran agama, tentang hukum-hukum agama, maka kesimpulannya adalah ketika Imam Auza'i bertemu dengan Ibnu Mubarak, maka Imam Auza'i mengatakan, saya telah salah sangka dan saya telah merendahkan orang yang banyak ilmunya, orang yang cerdas. Ketika itulah maka Ibnu Mubarak pun juga mempelajari terhadap fikih Imam Abu Hanifah. Ketika mempelajari fikih Imam Abu Hanifah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak? Yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak adalah, saya tidak melihat seorang ahli fikih yang matang atau yang masak, kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi awalnya adalah Imam Auza'i mengatakan Imam Abu Hanifah adalah penyebar bid'ah, lalu mengakui bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang paham agama, orang yang cerdas otaknya, orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Dan Ibnu Mubarak yang awalnya mengatakan menyeleweng, lalu mengatakan orang yang pemikirannya dalam bidang fikih matang dan masak. Itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi seringkali wahai sahabatku, kenapa orang itu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain adalah tidak berusaha untuk memahami pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain, berusaha memahami logikanya masing-masing. Kadang si A menuduh si B sebagai pelaku sesat, sebagai pelaku bid'ah, disebabkan karena dia tidak berusaha untuk memahami alur logikanya itu. Alur logikanya seperti apa. Jadi sudah tertutup. Karena sudah tertutup, akhirnya tidak berusaha untuk memahaminya. Suatu saat Lais bin Sa'ad itu bertanya kepada Imam Malik, engkau menyeka keringatmu, wahai Imam Malik? Dijawab oleh Imam Malik, iya, saya menyeka keringatku bersama Imam Abu Hanifah, orang yang sangat ahli fikih. Jawabnya. Maksud menyeka keringatnya itu adalah Imam Malik berusaha untuk memahami pemikiran Imam Abu Hanifah, dan dari hasil pemikiran Imam Abu Hanifah dengan usaha keras itu sehingga memunculkan keringat, lalu memunculkan kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah ternyata memang ahli fikih. Imam Abu Hanifah memang memahami ajaran agama dengan baik. Kita akan perhatikan kenapa Imam Abu Hanifah yang berpikir rasional itu dianggap bid'ah. Memang Imam Abu Hanifah banyak berbeda dari kebanyakan para ulama. Saya hanya ingin memberi beberapa contoh. Yang pertama misalnya, ketika banyak para ulama mengatakan bahwa niat itu adalah bagian dari rukun sholat, ruknun min arkanis sholat. Tapi apa menurut Imam Abu Hanifah? Menurut Imam Abu Hanifah bahwa niat itu bukan rukun, tapi menjadi syarat. Alasannya adalah, kalau kita bisa memahami alasannya, karena niat itu mulai dari awal sampai akhir itu tidak boleh menyimpang dari niat itu. Niatnya harus sama, adalah niat dari sholat itu. Jadi innamal a'malu binniyat lagi-lagi dimaknai oleh Imam Abu Hanifah sebagai as-sawab, sawabul amal. Jadi ibadahnya sah, tetapi nanti yang dia tidak akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua adalah ketika misalnya banyak
para ulama mengatakan bahwa membaca Fatihah, suratul Fatihah itu adalah rukun dari arkanis sholat, dari rukun-rukun sholat. Maka Imam Abu Hanifah mengambil argumentasi dari Al-Quran, faqra'u ma tayassaru minal Quran. Ketika faqra'u ma tayassaru minal Quran, menurut Imam Abu Hanifah bahwa sholat itu yang penting adalah membaca ayat dari Al-Quran, tidak harus Fatihah, tidak harus. Ketika menjadi makmum misalnya, ketika menjadi makmum bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, ketika seorang menjadi makmum, maka dia harus membaca Fatihah. Baik munfarid maupun dia jadi makmum, maka dia harus membaca Fatihah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah, maka ketika dibacakan Al-Quran berarti imam sedang membaca ayat-ayat dari Al-Quran, maka dia harus mendengarkan. Karena kalau dia membaca sendiri berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Ketika banyak para ulama mengatakan bahwa menjual barang najis itu tidak boleh. Menjual barang najis tidak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menjual barang najis itu boleh. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Jadi kebermanfaatan itulah yang penting dalam proses jual beli itu. Walaupun kemudian dalam Ashabus Syafi'iyah juga ada proses namanya proses hilah. Yaitu hilah bagaimana proses barang yang awalnya najis itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi prosesnya bukan dengan cara jual beli. Ada yang disebut dengan khilah supaya tidak muncul dalam transaksional jual beli. Imam Abu Hanifah adalah orang yang sangat wirai, warok. Dia tidak mau menerima jabatan kepemerintahan. Ketika dia didatangi oleh khalifah pada waktu itu untuk menjadi seorang qadhi misalnya, dia tidak mau. Tetapi walaupun begitu, murid-muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan itu juga terlibat dalam pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ketidakmauan dia masuk dalam pemerintahan itu bukan anti benar terhadap pemerintahan, bukan. Tapi karena ada sesuatu yang lain, sifat wirainya itu. Suatu saat ada kelompok Khawarij datang sambil mengacungkan pedang di hadapan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sedang dalam masjid, lalu ada orang Khawarij dan Imam Abu Hanifah tahu bahwa orang ini adalah orang yang suka mengkafirkan orang lain dan kalau tidak setuju dengan pendapatnya bisa dibunuh. Maka kelompok Khawarij ini, dua orang Khawarij ini mendatangi Imam Abu Hanifah dalam masjid dan mengacungkan pedang. Kamu kalau bisa menjawab pertanyaan saya dan benar, kamu bebas dari pembunuhan. Tetapi kalau kamu salah dalam menjawab itu, maka kamu akan saya bunuh. Kata Imam Abu Hanifah, tolong letakkan kembali pedangmu itu ke tempatnya, ke sarungnya lah bahasanya, supaya saya bisa berpikir jernih. Kata orang Khawarij ini, tidak bisa. Ya sudah kalau begitu, apa pertanyaanmu? Kata orang itu, ada dua orang yang mati di depan pintu. Satunya adalah orang yang mati itu karena mabuk habis minum khamar, lalu dia mabuk dan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mati berikutnya adalah orang perempuan yang hamil karena melahirkan lalu mati. Tapi melahirkannya ini karena dia habis berzina. Jadi melahirkan zina, kemudian dia hamil karena berzina, melahirkan dan mati. Apakah kedua orang ini dianggap mukmin atau kafir? Imam Abu Hanifah harus berpikir keras ini untuk menjawab pertanyaan ini, karena kalau salah bisa dibunuh karena takfiri tadi itu. Maka Imam Abu Hanifah dengan logikanya mengatakan, apakah dia orang Yahudi? Dijawab tidak. Apakah itu orang Nasrani? Dijawab lagi oleh orang Khawarij tadi, tidak. Apakah dia orang Majusi? Tidak. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, lalu orang apa dia? Dijawab oleh kelompok Khawarij tadi yang mau membunuh tadi, dia adalah Muslim. Loh, kamu kan berarti sudah menjawab sendiri, dia adalah Muslim. Orang Khawarij masih berkilah, maksudnya dia ini masuk neraka atau masuk surga? Imam Abu Hanifah lalu menjawab pertanyaan kelompok Khawarij yang mau membunuhnya ini dengan bertanya ini dengan jawaban mengambil surat Ibrahim ayat 36 dengan mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dengan jawaban ini, maka kelompok Khawarij atau orang Khawarij itu lalu membebaskan Imam Abu Hanifah, tidak dibunuh. Suatu saat ada perdebatan Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad ini adalah ahli hadis. Kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah, kata Ja'far bin Muhammad, bagaimana mungkin kamu itu bisa menjadikan agama kok dianalogikan sebagaimana pemikiran? Wong agama kok dianalogikan?
Gimana? Kata Imam Abu Hanifah, lu apa masalahnya? Kata Ja'far bin Muhammad, bukankah yang menganalogikan itu agama dengan pemikiran? Itu adalah iblis. Coba bagaimana iblis dengan sombongnya, dia menganalogikan bahwa dirinya lebih hebat daripada Adam dengan menganalogikan bahwa dia terbuat dari api sementara Adam terbuat dari tanah. Itu kan berarti perbuatan iblis. Baik, kalau begitu Imam Abu Hanifah lalu bertanya kepada Ja'far bin Muhammad, kalimat apa yang awalnya adalah syirik, akhirnya adalah iman? Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha itu berhenti, maka dia syirik. Tapi ketika ditambah Allah, maka dia beriman. Pertanyaan berikutnya, lebih berat mana antara membunuh atau berzina? Dijawab membunuh. Kalau dia dianggap membunuh lebih berat daripada zina, kata Imam Abu Hanifah, kenapa membunuh itu saksinya 2, tapi berzina saksinya 4? Kalau begitu, di mana letak pemikiran? Bukankah itu butuh pemikiran? Kalau dianggap membunuh itu lebih berat daripada berzina, kenapa saksi membunuh 2 orang, tapi saksi berzina 4 orang? Bukankah itu butuh pemikiran? Kemudian pertanyaan berikutnya, lebih utama mana antara sholat dengan puasa? Dijawab oleh Ja'far bin Muhammad, lebih utama sholat. Kalau lebih utama sholat, kenapa perempuan yang haid tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat, tapi diwajibkan mengqadha puasa? Kalau begitu, itu kan berarti butuh pemikiran. Jadi pemikiran memang dibutuhkan dalam konteks agama, dalam kajian agama, untuk memahami ajaran agama itu. Wahai sahabatku, itulah cerita tentang Imam Abu Hanifah yang dianggap bid'ah oleh Imam Auza'i dan dianggap menyeleweng dari Ibnu Mubarak, tapi karena berusaha untuk memahami alur logika yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, kemudian keduanya mengakui bahwa Al-Auza'i mengatakan ternyata dia adalah ahli fikih yang luar biasa, cerdas otaknya. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang matang dalam pemikirannya. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadikan diri kita ini dewasa, memiliki kebijaksanaan dalam beragama itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.